Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah naungan rimbunnya daun dan lilitan akar yang menua, tersimpan rahasia yang terkubur waktu. Konon, tanah di bawah pohon ini tak hanya haus akan air, tapi juga sesuatu yang lebih merah dan kental. Selamat datang di Kreator Amatir, dan kali ini kita akan menggali kisah kelam di balik pesugihan kuntilanak. Darah di akar beringin. Mansion itu kini bukan lagi sebuah bangunan. Ia telah menjadi organisme hidup yang marah. Dinding-dindingnya mengeluarkan suara seperti geraman rendah, dan lantai marmer yang pecah mengeluarkan cairan hitam kental yang terasa panas seperti darah. Laras menyeret tubuh Satria dengan sisa tenaga yang ia miliki. Kakaknya itu sudah tidak lagi bersuara. Napasnya hanya berupa desisan kecil yang keluar dari tenggorokan, yang mulai ditumbuhi akar beringin halus. Laras mengikatkan kain spray kuat-kuat di bawah ketiak Satria agar ia bisa menarik tubuh yang kian berat itu menuju pintu depan. "Sedikit lagi, Mas. Kita hampir sampai," bisik Laras meskipun ia sendiri hampir pingsan karena ketakutan. Ia mencapai pintu depan yang megah dengan tangan bergemetar. Ia membuka kunci ganda dan mendorong pintu itu lebar-lebar. Cahaya bulan merah merasuk menyinari wajahnya. Laras berlari keluar, menyeret Satria melintasi ambang pintu. Namun saat ia melangkah keluar, ia tidak menginjak aspal halaman depan. Kakinya justru menginjak lantai marmer yang dingin. Laras tertegun. Ia menatap ke sekeliling dan jantungnya seolah berhenti berdetak. Ia tidak berada di luar rumah. Ia kembali berdiri di ruang tamu, tepat di bawah lampu kristal yang pecah, menghadap ke arah pintu yang baru saja ia lalui. Tidak mungkin. Laras mencoba lagi. Ia berlari lebih cepat, menyeret Satria kembali menembus pintu depan. Serak. Sekali lagi, ia mendapati dirinya kembali ke tengah ruang tamu. Ia mencoba lewat jendela, memecahkan kacanya dengan kursi, lalu melompat keluar. Namun, saat tubuhnya menyentuh tanah di balik jendela, dia justru mendarat di atas meja makan ruang tengah, tepat di depan piring perak yang digunakan untuk perjamuan sunyi. Rumah ini telah melihat ruang, tidak ada jalan keluar. Setiap lubang menuju dunia luar hanyalah pintu masuk kembali ke dalam perut bangunan ini. "Mau kemana anakku?" Suara itu bergema dari segala arah, disusul dengan tawa melengking yang memantul di dinding. Tiba-tiba, koridor rumah itu memanjang secara tidak alami, menjadi ribuan meter tanpa ujung. Pintu-pintu di sepanjang koridor mulai terbuka dan tertutup dengan sendirinya, mengeluarkan suara deburan yang memekakan telinga. Dari salah satu pintu yang terbuka, Laras melihat sebuah penglihatan dari masa lalu. Ia melihat dirinya sendiri saat masih balita, sedang digendong oleh ibunya yang pucat. Namun di dalam penglihatan itu, sang ibu tidak memiliki wajah, hanya lubang gelap yang mengeluarkan aroma Kamboja di belakang mereka. Baskoro muda sedang memegang sebilah keris yang berlumuran darah. "Ini bukan nyata. Ini hanya tipuan," teriak Laras menutup telinganya. Ia mencoba berlari ke arah tangga, namun tangga itu tiba-tiba berubah menjadi tumpukan rambut hitam yang lemas. Setiap kali ia mencoba mendaki, rambut itu melilit kakinya, mencoba menariknya jatuh ke arah gudang bawah tanah. Suhu udara menyorot hingga ke titik beku di ujung koridor yang panjang. Sosok kuntilanak merah muncul. Ia tidak mengejar, ia hanya berdiri diam, memegang seutas benang merah yang sangat panjang. Laras melihat ke arah Satria.
dan ngeri menyadari bahwa benang merah itu terhubung langsung ke pusar kakaknya lalu merambat ke arah perut Laras sendiri. Kau tidak bisa lari dari darahmu sendiri, Laras. Rumah ini adalah tubuhku dan kau adalah jantungnya, bisik entitas itu. Laras mencoba memotong benang merah itu dengan potongan kaca, namun benang itu tidak terlihat secara fisik. Ia hanya bisa dirasakan sebagai beban yang menarik jiwanya. Ruangan mulai berputar, langit-langit rumah seolah runtuh. Namun alih-alih reruntuhan beton yang jatuh adalah ribuan kelopak bunga Kamboja yang layu dan basah. Dalam keputusasaannya, Laras melihat ke arah cermin besar di koridor yang masih utuh. Di dalam cermin itu, ia melihat jalan keluar yang sebenarnya bukan melalui pintu atau jendela, melainkan melalui sumur tua. Sumur itu adalah pusat dari distorsi ini. Jika ia ingin keluar, ia harus masuk ke titik paling gelap dari kutukan ini. Mas Satria, maafkan aku. Kita harus kembali ke belakang. Isak Laras. Ia berbalik arah, menyeret Satria menuju pintu belakang yang menuju ke arah pohon beringin. Kali ini, rumah itu membiarkannya lewat. Pintu itu terbuka dengan sendirinya, seolah menyambut kepulangan sang tumbal. Saat Laras menginjakan kaki di tanah halaman belakang, ia melihat Baskoro sudah berdiri di sana, di samping sumur yang kini terbuka lebar dan mengeluarkan uap merah. Ayahnya tidak lagi bicara, ia hanya menunjuk ke arah lubang sumur dengan tatapan mata yang sudah sepenuhnya putih. Laras menyadari bahwa pelariannya hanyalah bagian dari permainan sang iblis untuk menghancurkan harapannya. Di bawah bulan darah yang kini mencapai puncaknya, Laras berdiri di tepi lubang hitam yang haus nyawa itu. Ia tahu ritual ini tidak akan gagal dua kali. Entah ia yang mengakhiri kutukan ini atau sumur itu yang akan mengakhiri sejarah keluarganya malam ini. Di sisi lain, langit malam itu tidak lagi merah, melainkan hitam pekat, seolah cahaya bintang pun takut untuk mendekat ke area sumur belakang. Udara terasa begitu berat, dipenuhi partikel debu tanah kuburan yang membuat setiap tarikan napas Laras terasa seperti menelan pasir. Di bawah naungan pohon beringin raksasa, akar-akar gantungnya kini bergerak perlahan, melilit pilar-pilar rumah seolah ingin meremas seluruh bangunan itu hingga hancur. Baskoro berdiri di tepi sumur yang menganga, tubuhnya tampak layu, matanya kosong, dan dari sela-sela jarinya merembas cairan hitam kental. Ia bukan lagi seorang ayah, ia adalah perantara yang sudah rusak. Ibu, dia marah, Laras, gumam Baskoro. Suaranya terdengar seperti gesekan nisan di atas tanah. Dia tidak mau menunggu lagi. Janji harus ditepati. Nyawa harus dibayar, nyawa sekarang. Di samping Laras, Satria mengerang hebat. Tubuh kakaknya itu kini hampir sepenuhnya terbungkus oleh jalinan akar yang keluar dari dalam tanah. Satria tidak lagi menangis. Matanya hanya menatap langit dengan kekosongan yang memilukan. Setiap detak jantung Satria menyebabkan permukaan air di dalam sumur itu bergetar. Tiba-tiba dari dalam kedalaman sumur yang gelap muncul sebuah tangan pucat yang luar biasa besar. Tangan itu memiliki kuku-kuku yang tampak seperti bilah pedang hitam yang berkarat, disusul oleh kepala sang kuntilanak merah yang muncul perlahan. Kali ini ia tidak tertawa, wajahnya datar, penuh dengan otoritas kematian yang dingin. Waktunya membayar utangmu, Baskoro. Suara itu bergema dari dalam tanah, membuat bumi di bawah kaki mereka bergetar. Kuntilanak itu menatap Satria yang sedang meregang nyawa, lalu beralih ke Laras. Ia mengangkat tangannya dan tiba-tiba
Laras merasakan jantungnya dicengkram oleh kekuatan tak kasat mata. Ia jatuh berlutut, memuntahkan cairan hitam yang sama dengan yang keluar dari tubuh ayahnya. "Ayah, hentikan ini!" teriak Laras di tengah rasa sakitnya. "Ambil hartanya, ambil rumah ini, kembalikan Mas Satria." Baskoro tertawa gila. Harta itu sudah tidak ada harganya, Laras. Dia menginginkan esensi, dia menginginkan darah dari darahku. Sang kuntilanak merah memberikan isyarat, sebuah jalinan rambut raksasa keluar dari sumur, melilit leher Satria dan mulai menyeretnya perlahan menuju lubang gelap itu. Satria tidak melawan, jiwanya seolah sudah menyerah pada kegelapan. Satu untuk kekayaan, satu untuk keabadian, dan satu untukku, bisik sang iblis. Namun saat rambut itu hampir menarik Satria masuk, kuntilanak itu berhenti. Ia menoleh ke arah Baskoro, lalu ke arah Laras. Ia memberikan sebuah pilihan yang mengerikan. Melalui penglihatan batin Laras, Laras melihat dua benang merah, satu terikat pada jantung Satria dan satu lagi terikat pada jantung ayahnya. Kutukan itu menurut satu nyawa, pilar untuk menutup perjanjian tahun ini. Jika Satria masuk, Laras akan dibiarkan hidup namun sebagai budak tanpa jiwa. Tapi ada satu cara lain, mengganti tumbal itu dengan sang pembuat perjanjian itu sendiri. "Pilih, Laras!" Baskoro berteriak, wajahnya dipenuhi ketakutan yang pengecut. "Serahkan kakakmu, biar ayah hidup untuk menjagamu. Kita bisa mencari tumbal lain di luar sana, orang asing, siapa saja. Jangan biarkan ayah masuk ke lubang itu." Laras menatap ayahnya dengan rasa jijik yang melampaui rasa takutnya. Pria di depannya ini adalah orang yang telah menjual istrinya, menjual anaknya yang pertama, dan sekarang memohon agar anaknya yang lain mati demi menyelamatkan nyawanya yang busuk. "Nyawa memang harus dibayar nyawa ya," bisik Laras. Suaranya kini dingin dan setajam belati. Laras merangkak menuju Satria, namun bukan untuk menariknya. Ia merogoh saku gaunnya dan mengeluarkan buku catatan hitam milik ayahnya yang sudah ia lumuri dengan darahnya sendiri. Darah anak perjanjian. Ia melempar buku itu ke arah kaki ayahnya. "Ibu, kau ingin jantung yang paling hitam di rumah ini, bukan?" teriak Laras ke arah sumur. "Lihat pria itu, dia yang menipumu. Dia yang menjanjikan cinta tapi memberikan pengkhianatan. Ambil dia, dia adalah jantung dari seluruh dosa ini." Mendengar itu, kuntilanak merah itu berhenti menyeret Satria. Matanya yang merah menyala menatap Baskoro dengan rasa lapar yang baru. Keserakahan Baskoro selama bertahun-tahun telah membuat jiwanya menjadi sajian yang sangat ranum bagi iblis. "Laras, apa yang kamu lakukan? Aku ayahmu!" teriak Baskoro mencoba meleraikan diri. Namun akar-akar beringin di bawah kakinya tidak lagi mendukungnya. Akar-akar itu berubah menjadi tangan-tangan pucat yang mencengkeram pergelangan kaki Baskoro. "Benar, jantung yang busuk lebih manis," desik sang kuntilanak. Rambut-rambut hitam yang tadi melilit Satria kini berpindah kilat, melilit tubuh Baskoro seolah-olah ia adalah mangsa yang sudah lama dinanti. Baskoro menjerit, sebuah jeritan yang melengking memecah kesunyian malam saat ia diseret dengan kasar menuju tepi sumur. "Tidak, jangan, Laras, tolong ayah!" Laras hanya diam mematung, memeluk tubuh Satria yang lemas. Ia menyaksikan ayahnya berpegangan pada pinggiran beton sumur. Kuku-kukunya patah mencoba menahan tarikan gaib itu. Namun kuntilanak merah itu muncul tepat di atas Baskoro, menempelkan wajah hancurnya ke wajah suaminya itu dan memberikan sebuah ciuman kematian yang menyedot seluruh napas Baskoro.
Dung. Suara benturan tubuh dengan air hitam di dasar sumur terdengar sangat berat, diikuti oleh suara tawa kemenangan sang kuntilanak yang perlahan-lahan tenggelam kembali ke dalam kegelapan. Seketika, akar-akar yang melilit tubuh Satria melayu dan rontok. Suhu udara mulai menghangat dan warna merah di langit perlahan pudar menjadi abu-abu fajar. Namun, harga yang harus dibayar tidaklah murah. Laras melihat ke arah sumur yang kini tampak tenang. Ia tahu utang itu telah lunas untuk saat ini. Namun ayahnya kini telah menjadi bagian dari pondasi abadi di bawah sana. Laras ambruk di samping Satria yang mulai bernapas dengan normal. Meskipun wajahnya tetap pucat. Mereka selamat, tapi mereka kini yatim piatu dalam arti yang paling mengerikan. Di tengah keheningan pagi yang baru, Laras menyadari bahwa meskipun satu iblis telah kenyang, akar beringin di belakang mereka tetap ada, menunggu seseorang yang cukup serakah untuk kembali membangunkannya. Keheningan yang mengikuti hilangnya Baskoro ke dalam sumur tidak membawa kedamaian. Sebaliknya, udara di halaman belakang terasa statis. Seolah-olah waktu sedang menahan napasnya. Laras masih bersimpu di samping tubuh Satria yang tidak berdaya. Ia menatap tangannya yang gemetar. Tangan yang baru saja memberikan ayahnya sendiri sebagai santapan iblis. Lunas, bisik Laras. Suaranya hilang di telan angin malam yang kini berbau belerang. Namun, air di dalam sumur itu tidak berhenti bergejolak. Cairan hitam yang meluap tadi tidak meresap ke dalam tanah, melainkan mulai merayap membentuk genangan yang menyerupai bayangan manusia. Tiba-tiba pohon beringin raksasa di atas mereka bergetar hebat. Kepompong-kepompong jiwa yang menggantung di akarnya mulai pecah satu persatu, mengeluarkan suara tangisan yang menyayat hati. Kau pikir ini sederhana itu, Laras? Suara itu bukan lagi lengkingan kuntilanak. Itu adalah suara ibunya, suara yang lembut, penuh kasih, dan sangat akrab di ingatan masa kecil Laras. Laras menoleh dengan cepat ke arah sumur. Di tepi beton yang retak, sosok wanita berpakaian putih muncul kembali. Namun kali ini wajahnya tidak hancur. Ia tampak sangat cantik, persis seperti foto di ruang kerja Baskoro. Ia tersenyum, mengulurkan tangan yang halus menuju Laras. Ibu. Laras terpaku. Pertahanannya runtuh seketika melihat sosok yang selama ini ia rindukan. Mari sayang, kemari pada ibu. Sosok itu berbisik. Ayahmu sudah pergi. Dia yang memulai penderitaan ini. Sekarang hanya ada kita. Masuklah ke dalam dekapan ibu dan kita akan membawa Satria menuju tempat di mana tidak ada lagi rasa sakit, tempat di mana kekayaan ini tidak akan pernah habis. Laras mulai melangkah maju seolah terhipnotis. Setiap langkahnya membuat kakinya terasa semakin ringan. Namun tepat saat ujung jarinya hampir menyentuh tangan sosok itu, Satria mengerang di belakangnya. Jangan, Laras, itu bukan ibu. Laras tersentak. Ia melihat melalui sudut matanya bayangan sosok wanita itu di permukaan air, sumur yang hitam. Di dalam pantulan air, sosok cantik itu tetaplah sang kuntilanak merah dengan mulut yang menjahit dan mata yang mengeluarkan ulat. Itu adalah manipulasi terakhir. Iblis itu mencoba menggunakan kasih sayang Laras untuk menjadikannya ratu baru bagi sumur tersebut. Kau bukan ibuku, teriak Laras. Ia menarik kembali tangannya. Ibuku sudah lama mati karena keserakahan kalian. Wajah cantik itu seketika retak seperti porselen yang dipukul martil. Kulitnya mengelupas, menyingkap daging busuk di bawahnya. Rahangnya merosot miring dan suara manis itu berubah menjadi geraman predator.
Jika kau tidak mau menjadi ratu, maka kau akan menjadi batu pondasi. Rambut-rambut hitam raksasa melesat dari dalam sumur, melilit tubuh Laras dengan kekuatan yang sanggup meremukkan tulang. Laras ditarik menuju bibir sumur. Ia melihat ke bawah, ke dalam kegelapan abadi, di mana ia bisa melihat wajah ayahnya Baskoro sedang meronta di antara tumpukan kain kapan. Matanya menatap Laras dengan penuh kebencian. Laras menyadari bahwa sumur itu tidak akan pernah tertutup selama jantung di dasarnya masih berdenyut. Jantung itu bukan organ manusia, melainkan buku ritual hitam milik ayahnya yang tadi ikut terjatuh ke dalam. Buku itu adalah jangkar yang mengikat entitas tersebut ke dunia manusia. Masatria, membakar akarnya, teriak Laras sambil melemparkan korek api perak milik ayahnya yang sempat ia ambil dari saku Baskoro. Satria dengan sisa tenaga terakhirnya merangkak menuju akar beringin yang paling dekat dengan sumur yang telah disiram minyak kemenyan oleh Baskoro sebelumnya. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan api dan wush, api biru berkobar dengan cepat merambat melalui minyak dan akar-akar yang kering. Karena rumah ini dibangun di atas pondasi gaib, api itu tidak hanya membakar kayu, tapi membakar energi negatif di sana. Kuntilanak merah itu menjerit saat api mulai menjilat gaumnya. Lilitannya pada tubuh Laras mengendur. Laras jatuh di tepi sumur. Ia melihat ke dalam dan melihat buku hitam itu mulai terbakar di dasar sumur. Entitas itu mulai memudar. Tubuhnya hancur menjadi abu hitam yang diterbangkan angin. Namun sebelum ia benar-benar menghilang, ia mencengkram kaki Laras untuk terakhir kalinya mencoba membawa Laras bersamanya. Tidak akan. Laras menggunakan linggis besi yang masih tergeletak di tanah, menghantam beton sumur itu hingga runtuh menimbun lubang tersebut. Brak! Beton seberat ratusan kilogram itu runtuh ke dalam, menutup lubang sumur selamanya. Suara jeritan terakhir dari bawah tanah terdengar begitu pilu sebelum akhirnya senyap total. Laras terduduk lemas di atas tanah yang kini menghitam. Pohon beringin itu mulai layu secara instan. Daun-daunnya berubah menjadi debu dalam hitungan detik. Mansion di belakang mereka mulai menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Dinding-dindingnya retak hebat, hiasan emasnya memudar menjadi kuningan berkarat, dan kemewahan itu menguap seperti fata morgana. Perjanjian itu hancur, tapi Laras tahu harganya adalah kehancuran total dari semua yang pernah mereka miliki. Ia menatap Satria yang kini mulai bisa berdiri meski tertatih. Sudah berakhir, Mas? Tanya Laras dengan suara parau. Satria menatap puing-puing rumah mereka dan sumur yang kini terkubur beton. Perjanjiannya berakhir, Ras, tapi apa yang telah diambil tidak akan pernah kembali. Mereka berdiri di sana, di tengah reruntuhan, kejayaan yang dibangun dari nyawa, menunggu matahari pagi yang sesungguhnya terbit. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, mereka tidak lagi kaya, mereka tidak lagi memiliki orang tua, tapi untuk pertama kalinya mereka memiliki napas yang tidak lagi berbau kematian. Di sisi lain, tanah di bawah kaki Laras tidak hanya bergetar, ia mengerang. Runtuhan beton yang baru saja menimbun lubang sumur mendadak terlempar ke udara, seolah-olah diledakkan dari dalam. Cairan hitam yang menyerupai minyak mentah menyembur keluar, menyiram batang beringin yang layu dan mengubahnya menjadi struktur hitam yang mengkilat dan tajam. Bukan lagi sosok wanita berbaju putih yang merangkak keluar dari dasar bumi yang paling dalam. Sebuah massa hitam besar naik ke permukaan. Jalinan rambut raksasa membentuk tubuh yang tingginya melampaui atap mansion. Di dalam massa itu,
Ratusan wajah manusia menonjol keluar dari bawah jaringan kulit yang transparan. Wajah-wajah para tumbal terdahulu yang mulutnya terbuka dalam teriakan tanpa suara. Di puncaknya, wajah kuntilanak merah tetap bertengger. Namun kini matanya telah berubah menjadi lubang lava merah yang membara. "Kau tidak bisa pergi." Suara itu meruntuhkan sisa-sisa kaca dimension. Gelombang suara yang dihasilkan begitu kuat hingga telinga Laras mengeluarkan darah. Satria yang baru saja mulai pulih terlempar menghantam batang beringin. Akar-akar hitam yang baru muncul langsung melilit tangan dan kakinya, menariknya ke atas, seolah ingin menjadikannya bagian dari tubuh monster tersebut. "Mas Satria!" jerit Laras. Laras menyadari bahwa linggis atau api biasa tidak akan cukup. Ia melihat ke arah lubang sumur yang kini meluap. Di sana, di tengah pusaran cairan hitam, ia melihat sesuatu yang bercahaya redup. Jantung asli dari pesugihan ini bukan buku, bukan emas, melainkan tali pusar gaib yang menghubungkan entitas ini dengan darah keturunan Baskoro. Dengan keberanian yang lahir dari keputusasaan murni, Laras berlari menerjang pusaran itu. Tanah di sekelilingnya meledak. Tangan-tangan pucat keluar dari tanah mencoba menangkap pergelangan kakinya. Laras melompat menghindari sabetan rambut raksasa yang sanggup membelah beton. "Kembali ke rahimku, anak perjanjian." Sang ratu kuntilanak menghantamkan tangan raksasanya ke arah Laras. Laras berguling di atas tanah yang becek, meraih potongan cermin tembaga terakhir yang masih ia simpan di saku. Ia tahu ia harus memberikan sesuatu yang lebih dari sekedar darah. Ia harus memberikan kehendaknya. "Aku bukan anakmu. Aku adalah akhir dari dosamu." Laras berteriak. Ia melompat ke arah massa hitam itu, memanjang jalinan rambut yang licin dan bau. Setiap sentuhan dengan tubuh monster itu membakar kulit Laras, memberinya penglihatan mengerikan tentang kematian. Setiap tumbal yang pernah ada, ia melihat detik-detik terakhir Kak Citra. Ia melihat ketakutan ibunya dan ia melihat hamparan ayahnya. Saat ia mencapai bagian dada dari monster itu, Laras melihat tali pusar itu berdenyut. Tali itu terbuat dari urat-urat merah yang menghubungkan monster itu ke tanah sumur. Dan dari sana, sebuah cabang kecil merambat menuju ke arah Laras. Laras menghujamkan pecahan cermin tembaga itu tepat di pusar denyutan tersebut. Monster itu melolong, suaranya sanggup mengguncang langit. Cahaya putih menyilaukan meledak dari titik tusukan tersebut. Laras merasakan energi yang luar biasa menyengat tubuhnya, mencoba menghisap jiwanya masuk. "Sekarang Mas, hancurkan akarnya!" teriak Laras sambil tetap menahan pecahan cermin itu di dalam daging monster tersebut. Satria yang masih terikat di pohon menggunakan sisa kekuatannya untuk menarik sebuah kabel listrik besar yang terputus dari dinding mansion yang runtuh. Kabel itu masih dialiri listrik, tegangan tinggi, dan generator cadangan rumah. Dengan teriakan kemarahan, Satria menghantamkan ujung kabel telanjang itu ke arah akar utama beringin yang terendam cairan hitam dan dar. Pertemuan antara listrik, cairan gaib, dan darah menciptakan reaksi berantai yang dahsyat. Petir biru merambat naik melalui tubuh monster itu. Laras terlempar ke udara saat ledakan energi terjadi. Kuntilanak merah itu mulai hancur dari dalam. Wajah-wajah tumbal yang terperangkap di tubuhnya mulai menguap menjadi cahaya putih, terbebas dari siksaan abadi. Massa hitam itu mencair, kembali menjadi tanah dan air. Sosok agung sang ratu menyusut, kembali menjadi hantu kecil yang kuyu.
sebelum akhirnya meledak menjadi ribuan kelopak bunga Kamboja yang terbakar api biru. Seketika, segala tekanan gaib di area itu hilang. Laras mendarat di atas tumpukan daun kering dengan napas tersengal. Ia melihat ke arah pohon beringin. Pohon itu kini benar-benar tumbang. Akarnya tercabut dari tanah, menimpa sumur tua itu dan menutupnya secara permanen dengan beban kayu raksasa. Mansion di belakang mereka runtuh total, menjadi tumpukan puing yang tidak lagi memiliki aura kemewahan. Semuanya telah kembali menjadi tanah. Laras merangkak menuju Satria yang terbaring di tanah. Mereka berdua berlumuran lumpur hitam dan darah. Namun saat mereka saling menatap, mereka melihat sesuatu yang sudah lama hilang, sinar kehidupan di mata masing-masing. Matahari mulai menyembul dari ufuk timur, memberikan warna emas yang asli, bukan emas hasil pesugihan. Laras menatap tangannya. Benang merah yang dulu melilit nadinya kini telah pudar dan menghilang. "Kita bebas, Mas," bisik Laras. Air matanya jatuh di pipinya yang kotor. Satria hanya mengangguk lemah, memegang tangan adiknya. Mereka tidak lagi memiliki rumah, tidak memiliki harta, dan nama keluarga mereka akan selamanya ternoda oleh sejarah berdarah ini. Namun, di bawah langit pagi yang bersih, mereka menyadari bahwa nyawa mereka kini benar-benar milik mereka sendiri. Sumur itu telah diam, perlawanan berakhir, dan dari abu kehancuran keluarga Baskoro hanya tersisa 2 jiwa yang akhirnya bisa tidur tanpa harus takut akan datangnya kegelapan. Kita masuk ke epilog. Kota kecil di pesisir utara ini selalu lembab oleh aroma garam dan ikan kering. Sebuah kontras yang tajam dari bau kemenyan dan Kamboja yang dulu menghuni setiap inci paru-paru Laras. Di sebuah rumah kontrakan sederhana berdinding papan, Laras duduk di teras menatap matahari terbenam yang membiaskan warna jingga di permukaan laut. Tidak ada lagi marmer emas, tidak ada lagi pelayan yang membungkuk hormat, hanya ada keheningan yang jujur. Satria keluar dari dalam rumah, langkahnya masih sedikit pincang. Bekas luka benturan akar di perutnya tidak pernah benar-benar hilang. Luka itu telah menjadi jaringan parut permanen yang berwarna kelabu. Sebuah peta rasa sakit yang mengingatkannya pada malam di mana jiwanya hampir dicabut. Ia meletakkan 2 cangkir teh hangat di atas meja kayu yang sudah mulai lapuk. "Masih sering memikirkannya ya, Ras?" tanya Satria pelan. Laras menghela napas. Jemarinya mengusap bekas lebam di lehernya yang kini sudah memudar, namun tetap terasa dingin jika disentuh. "Terkadang aku masih merasa rumah itu bergetar, Mas. Aku masih sering terbangun tengah malam karena mengira mendengar suara tawa itu dari balik dinding." Mereka telah meninggalkan segalanya. Harta kekayaan Baskoro yang tersisa disita oleh negara setelah skandal pencucian uang dan penemuan sisa-sisa jasad di reruntuhan. Sisa-sisa jasad di reruntuhan mansion tersebut menjadi berita nasional. Publik hanya tahu bahwa itu adalah tragedi keluarga yang gila, namun Laras dan Satria tahu bahwa itu adalah pembersihan gaib. Satria menyeruput tehnya, matanya menatap ke kejauhan. "Pagi tadi aku melihat berita di koran lama. Tanah bekas rumah kita tidak ada yang mau membelinya. Katanya rumput pun tidak mau tumbuh di sana. Orang-orang bilang tanah itu sudah terkutuk." Laras mengangguk. Ia tahu tanah itu tidak akan pernah sembuh. Sumur itu mungkin sudah tertimbun beton dan pohon beringin yang tumbang. Namun lubang hitam yang diciptakan ayahnya di dalam alam gaib akan meninggalkan bekas luka pada bumi selamanya.
Tiba-tiba seorang anak kecil dari tetangga sebelah berlari melintas di depan rumah mereka, menjatuhkan sebuah mainan kecil. Laras memungut mainan itu, namun saat ia menyentuhnya, ia merasakan denyut dingin yang sangat familiar di ujung jarinya. Ia segera melepaskan mainan itu dan memberikannya kembali pada sang anak dengan tangan yang sedikit bergetar. Ketakutan itu tidak pernah benar-benar pergi. Pesugihan bukan hanya tentang hantu yang muncul di sudut kamar. Pesugihan adalah penyakit yang merusak cara seseorang memandang dunia. Laras melihat keserakahan di setiap sudut kehidupan, pada pedagang yang menipu timbangan, pada pejabat yang tertarik di televisi, para pejabat yang berteriak di televisi, hingga pada ambisi-ambisi kecil manusia di sekitarnya. Ia tahu di suatu tempat, di sebuah rumah mewah atau gubuk derita lainnya, ada baskoro-baskoro baru yang sedang berbisik di depan sumur yang berbeda. Malam mulai turun. Laras masuk ke dalam rumah dan menutup pintu. Sebelum ia mematikan lampu teras, ia sempat melirik ke arah cermin kecil di ruang tamu. Selama sepersekian detik, ia melihat pantulan dirinya sendiri, namun di belakang bayangannya seolah ada helai rambut hitam panjang yang menjuntai dari langit-langit. Laras memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, dan membisikkan doa yang diajarkan Mbah Darmo. Saat ia membuka mata, bayangan itu hilang. Hanya ada dirinya dan kesunyian. Ia tahu mereka tidak akan pernah benar-benar normal. Mereka adalah penyintas dari sebuah perjamuan iblis. Namun selama mereka memiliki satu sama lain dan menolak untuk membiarkan keserakahan tumbuh kembali di hati mereka, mereka akan baik-baik saja. Di atas meja kecil di samping tempat tidurnya tergeletak sebuah foto lama satu-satunya. Foto Kak Citra yang berhasil ia selamatkan. Wajah kakaknya kini tampak tenang, tidak lagi terdistorsi oleh lubang-lubang hitam. Laras tersenyum tipis. Ia telah membayar hutang keluarganya dengan cara yang paling menyakitkan, dan kini ia hanya ingin hidup sebagai manusia biasa yang bisa melihat matahari terbit tanpa merasa berhutang nyawa pada kegelapan. Mansion Baskoro mungkin telah menjadi debu, namun ceritanya tetap hidup sebagai peringatan bahwa emas yang paling berkilau seringkali ditempah dari air mata tumbal, dan bahwa harta yang paling berharga adalah napas yang bebas dari belenggu perjanjian setan. Sebuah catatan penutup. Cerita ini berakhir dengan nada bittersweet. Meskipun antagonis telah dikalahkan, dampak psikologis dan fisik atau trauma tetap ada pada protagonis. Ini menegaskan tema utama horor bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi permanen. Namun ada harapan dalam keteguhan hati manusia untuk tidak mengulangi kesalahan masa lalu. Dan tamat. Terima kasih untuk teman-teman semua. Bersambung, pesugihan bukanlah jalan keluar, melainkan penjara yang tak kasat mata. Ingatlah, setiap permintaan kepada kegelapan selalu menuntut harga yang jauh lebih mahal dari yang kita bayangkan. Sampai di sini dulu perjalanan kita di bawah naungan akar beringin. Untuk mendukung kami terus berkarya, menghadirkan konten berkualitas, silakan tekan tombol subscribe dan like. Dukungan kalian adalah energi bagi kreator amatir untuk terus menelusuri kisah-kisah yang tak tersampaikan. Tetap waspada dan selamat beraktivitas bagi yang menyimak di siang hari, dan selamat beristirahat bagi yang menyimak di malam hari. Sekali lagi, saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.